Jadi Bapak Ibu para jamaah sekalian, untuk umrah dan haji pilih Sultan, Sultan, Sultan. Jangan salah pilih, jangan salah masuk, pilih Sultan. Pokoknya Sultan, Sultan, pilih Sultan. Pokoknya Sultan. Islam is my deen. Islam is my way. I believe in Allah, in Muhammad. I believe in Allah, in Muhammad. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam rangka kegiatan manasik umroh Sultan SS. Baiklah, untuk susunan acara manasik kita pada hari ini, yang pertama pembacaan Yasin bersama yang akan dipandu oleh Ustadz Roy Siregar, dan yang kedua penayangan profil Sultan SS, dan yang ketiga acara inti kita, penjelasan keberangkatan umroh dan bimbingan manasik umroh yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita Dr. Haji Rahmat Suwadi MPDI. Wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ila arwahil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha. ثم خصوصا على هذه النية الفاتحة تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون.
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم صدق الله العظيم. استغفر الله. Baiklah, selanjutnya acara inti kita penjelasan persiapan keberangkatan umroh dan bimbingan manasik yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita Dr. Haji Rahmat Suhadi MPDI. Kepada Bapak Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi qala inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi ay yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Yang saya muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah umroh sebagai tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak Ibu semua sehat? Supaya ada pemanasan sedikit, kalau gitu saya ajak Bapak dan Ibu semuanya bertalbiyah. Setuju Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bagus tadi kalimat talbiyahnya. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Jadi ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, apa jawaban Allah? Allah akan katakan kepada seseorang dalam keadaan umroh, dalam keadaan haji, dalam keadaan ihram, baik ihram untuk umroh ataupun ihram untuk haji. Allah sampaikan kepadanya, labbaika wa sa'daika. Saya sambut engkau. Engkau saya masukkan di antara hamba-hambaku yang beruntung, yang berbahagia. Jadi nanti bukan bersamaan dengan Bapak koper besar itu. Ya, koper besar itu dikumpulkan tanggal 2 hari sebelum berangkat. Kalau yang berangkat tanggal 22 Februari, berarti tanggal 22 Januari, berarti tanggal 20 sudah sampai kopernya di Pekanbaru, di kantor Sultan SS. Kalau di sini, Bu? Kalau untuk di sini di Dumai Pak 5 hari sebelum berangkat atau 4 hari, 5 atau 4 hari. Karena makan waktu dari Dumai ke Pekanbaru, maka Bapak dan Ibu paling lambat 4 hari sebelum berangkat itu koper besarnya sudah disampaikan, sudah diserahkan ke kantor perwakilan yang ada di Dumai ini. Nanti waktu mau pulang, paspor berada di tangan Bapak. Sepanjang perjalanan berada di Mekah, di Madinah, yang tidak membutuhkan Bapak paspor, itu diganti dengan ID card ini. Paspornya dititipkan ke travel. Jadi paspor ini Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kalau kita berada di luar negeri, nyawa kedua lah ibaratnya. Di paspor itu ada tertulis di situ di mana alamat hotel Bapak dan Ibu, siapa petugas yang akan dihubungi. Di situ ada pemain nama tour leadernya, nanti Bang Husin. Di paspor Bapak dan Ibu itu ada nama tour leadernya di belakang itu, di belakang kartu itu. Kemudian juga mutawifnya siapa, ada nomor handphonenya di situ. Makan siang setelah sholat zuhur sampai pukul 2 siang. Jadi kalau sebelum zuhur memang belum ada disediakan, dihidangkan. Tapi begitu Bapak dan Ibu keluar dari Masjidil Haram, itu langsung bisa makan siang sampai jam 2. Siapa yang berdoa di Raudhah, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
raudhatum min riyadil jannah. Ma baina baiti wa mimbari. Antara rumahku, rumah Rasulullah kan di mihrabnya masjid. Wa mimbari, dan mimbar tempat khutbahnya Rasulullah, terdapat raudhatum min riyadil jannah, sebuah taman di antara taman-taman surga. Jadi banyak orang yang ingin datang ke situ. Cuma jemaah kita kesempatannya hanya sekali, Pak. Dan itu pun menggunakan tasrih. Jadi harus ada izin dari pengurusnya, dari petugasnya. Jadi izin kita hanya sekali. Dan itu usahakan Bapak dan Ibu ketika nanti berkunjung ke Raudhah, itu pada jadwal yang sudah ditetapkan oleh travel, umpamanya hari Selasa jam 2 siang, jangan sampai kelewatan Bapak dan Ibu. Jangan sampai terlewat dari jadwalnya. Yang pertama, ihram. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima tertib. Kita bahas yang pertama. Artinya memulai praktek manasiknya itu dari yang pertama dulu. Bapak dan Ibu, kapan kita mulai melaksanakan ihram ini? Ketika kita berada di miqat. Ihram itu ditandai oleh niat. Karena itu, sebelum kita berniat itu pastikan kita menggunakan kain ihram. Di mana kita pakai kain ihram? Bagi jemaah yang datang dari Madinah, berarti pakai kain ihramnya di hotel di Madinah. Bagi Bapak dan Ibu yang langsung masuk ke Mekah, berarti pakai kain kain ihramnya ketika berada di Malaysia, di Kuala Lumpur, di Bandara Internasional Malaysia. Lalu setelah itu, setelah kita pakai wangi-wangian, baru kita memakai kain ihram. Jadi bagi yang di Madinah tidak ada persoalan, lakukan itu di Madinah, di hotel. Bagi yang bukan dari Madinah, siasati waktunya kapan yang terbaik waktu memakai itu. Bahkan sebelum berihram itu, mandi sunnah ihram, bercukur, memotong kuku, dan memakai wangi-wangian atau parfum. Itu disunnahkan sebelum berihram. Jadi ini yang berkaitan dengan kain ihram. Labbaik Allahumma umrah atau yang lainnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana prakteknya kalau jemaah yang berasal dari yang langsung masuk ke Mekah? Kalau jemaah yang masuk langsung ke Mekah, mereka kan di bandara Malaysia memakai kain ihram. Tapi jangan dipasang niatnya dulu. Pasang niatnya nanti di Yalamlam ketika melintasi Yalamlam. Baitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Potong kambing atau puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang fakir miskin. Setiap pelanggaran yang dilakukan dalam masa ihram. Karena itu Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita yang sudah berniat ihram ini perbanyak doa dan zikir, Pak. Salah satu doa yang diajarkan adalah doa setelah ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uharrimu nafsi min kulli ma harramta 'alal muhrim. Farhamni ya arhamar rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku mengihramkan diriku dari semua apapun yang engkau haramkan bagi orang-orang yang berihram. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Perbanyak kalimat talbiyah itu, Pak. Nanti kan dipimpin juga oleh mutawif. Iya, betul. Sampai kita berada dalam Masjidil Haram. Artinya, ketika Bapak dan Ibu berada di hotel, perbanyak talbiyah. Makan nanti, setelah makan, bertalbiyah lagi. Nanti setelah itu kata mutawifnya, baik Bapak dan Ibu, istirahat sudah cukup, makan pun sudah, minum pun sudah. Mari kita sama-sama bergerak ke Masjidil Haram untuk melaksanakan rukun berikutnya. Dalam perjalanan dari hotel kan ke masjid kan tidak jauh di Mekah.
tetap labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ada doa di putaran pertama. Putaran kedua ada pula doa putaran kedua. Terdapat di dalam buku manasik Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tapi kalau umpamanya repot, atau juga kita mengandalkan suara mutawif. Kadang-kadang mutawif kan bukan mutawif kita aja. Ada juga mutawif dari travel lain. Menghadap ke Ka'bah, ya Allah. Apapun doa lah, minta lah situ. Sudah mulai kita sa'i, belum. Kita belum sa'i lagi. Itu baru dianjurkan, disunnahkan kita berdoa, berzikir sebelum memulai sa'i dengan menghadap ke Ka'bah. Coba di putaran pertama. Bismillahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamda. Jadi di putaran pertama baca itu, memulai putaran kedua baca itu, ketiga, keempat, kelima, keenam, bahkan putaran terakhir yang ketujuh baca Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamda. Baik Bukit Sofa ataupun Bukit Marwah, setiap kita naik ke bukit itu bacalah innas sofa wal marwata min sya'airillah. Innas sofa wal marwata min sya'airillah. Sampai situ saja. Setiap kita berada di pilar hijau, ini Bukit Sofa, ini Bukit Marwah. Kita berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Lalu agak dekat ke Bukit Sofa, itu ada pilar hijau. Disitulah dulu Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika dia berjuang mencari minum untuk anaknya Ismail, dia berlari di bukit itu, antara Bukit Sofa dan Marwah itu. Ketika berada di pilar hijau itu, dia berlari-lari kecil. Maka kita menapak tilasi perjuangan Siti Hajar itu, kita pun jemaah haji, jemaah umroh berlari-lari pula dalam sa'i. Di mana? Di pilar hijau. Sambil mengucapkan Rabbil fir, warham, wa'fu, watakarram, watajawaz, amma ta'lam. Innaka ta'lam ma la na'lam. Innaka antal a'azzul akram. A'azzul akram. Itu dia. Jadi sambil kita berlari-lari kecil, baik di putaran pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, setiap kita melintasi pilar hijau, berlari-lari kecil sambil berucap, berdoa, Rabbil fir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam. Sampai selesai. Kalau begitu, tinggal satu lagi Pak, yaitunya tahallul. Kalau tertib kan enggak, ya kalau sudah urutan kan sudah tertib. Berarti tinggal satu lagi, yaitunya tahallul. Apa itu tahallul? Keadaan seseorang yang sudah menyelesaikan rukun haji atau umroh. Menyelesaikannya lalu ditandai dengan memotong rambut atau bercukur. Jadi tadi selesai kita sa'i di Bukit Marwah, berdoa kita dulu, doa selesai sa'i. Silakanlah doanya nanti dilihat buku atau ditambahkan dengan doa-doa pribadi, karena di situ tempat mustajab doa. Lalu setelah itu kita tahallul. Boleh kita lakukan di Bukit Marwah itu, potong rambut. Atau juga kita boleh melakukannya di hotel, sambil bercukur di tukang pangkas rambut, cukur sampai gundul kan. Kalau ditanya mana yang lebih afdol Ustadz, bercukur kah atau memotong? Yang afdol adalah bercukur. Masjid Nabawi itu kalau kita sholat di situ Pak, pahalanya 1000 lebih utama.
dibandingkan masjid lain. Sudah paham kita semua kan? Contohnya, solat zuhur berjamaah kita di Masjid Nabawi. Satu solat fardu yang kita laksanakan di Masjid Nabawi. Begitu imam Allahu Akbar, kita pun takbir Allahu Akbar. Sampai salam. Satu solat fardu yang kita lakukan di Masjid Nabawi. Lebih utama daripada 1000 di masjid lainnya. Termasuk masjid dekat rumah kita. Ya kan, ya Bu? Bapak Ibu coba hitung. Kalau 1000, berapa hari kita solat tuh Pak? Sekali solat di Masjid Nabawi, solat fardu. Lalu kita juga solat fardu di masjid dekat rumah kita. Satu hari solat fardunya 5 kali kan? Satu hari kan 5 kali. Berarti supaya dapatnya 1000 kan 200 hari. Allahumma ja'al umratan hadhil jamaah ya Allah umratan mabrurah au umratan maqbulah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi jama'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat haji, ingat umrah, ingat Sultan, Sultan, Sultan. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Islam is my deen. Islam is my way. I believe in Allah, in Muhammad. I believe in Allah, in Muhammad. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والقدر خيره وشره